SMA 3 untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Allah hadir bagi kita. Ya, silakan Bu Nas ininya. Ya, ini sudah. Ya. Anak-anakku semuanya kelihatan? Anak kelihatan nggak? Kelihatan. Belum. Allah hadir, Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 4. Udah kelihatan? Belum ada, Bu. Silakan Bu Nas sebelum katanya. Ini sudah, cuman Ada itu kok. Ada kok, Bu. antri Ada? masuk. Ada tadi. Ada, ini antri masuk nih, Bu. Jadi jadi terganggu ya Bu ya? Ya, Bu. Oke, kalau ada Kidung Jemaatnya nomor 18 silakan aja dibuka. Nah, kadang muncul, kadang hilang karena memang banyak yang antri masuk. Karena sampai sekarang 58 yang sudah masuk. Baik, kita mulai, kita angkat pujian ini. Allah hadir bagi kita. 1, 2, 3, iya. Allah hadir Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa karunia bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ayat yang kedua, Allah hadir sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, karunia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ayat yang ketiga, Allah hadir bagi oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan olehnya telah kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, di hati kami, oh curahkan kurnia. Ayat yang keempat, penebus dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap pamukramu, berilah keberkatan. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sapa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini Tuhan kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu tetap menyertai kami hingga pagi ini. Bapak, di dalam Google Meet ini kami percaya Tuhan hadir. Kuasa Roh-Mu Tuhan sedang bekerja di dalam setiap hati kami. Bentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang dibawakan oleh anak kami Yosua. Tuhanlah yang memimpin dia, yang memberkati dia. Tuhan, urapi dia Tuhan untuk menyampaikan apa yang akan Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu lah kehidupan kami, firman-Mu hadir dalam kehidupan kami, menyertai kami dan menguatkan kami. Biarlah menit-menit ke depan Tuhan, di dalam mendengarkan firman-Mu,
Roh Kudus-Mu bekerja. Terima kasih Bapa, kuduskan kami dari semua dosa-dosa kami, biar kami mendengar dengan baik akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan ke Yosua, silakan. Shalom semuanya. Belum. Bacaan Shalom Joshua. Shalom. Bacaan Ya. firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Nehemia pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai yang ke-23. Kitab Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 23. Saya akan bacakan renungan firman Tuhannya. Kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya tentang Samaria. Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu, yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok baru mereka. Ya Allah kami, dengarkanlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dan dengan segenap hati. Ketika Sanbala dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot, dan puing mereka sangat banyak. Dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di sini. Sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempat rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, untuk istrimu dan rumahmu. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tembok, perisai, dan panah, dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok.
orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berkaitan pedang pada pinggangnya dan di sampingku berdiri niup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana, mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tembok dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat. Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari, dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut ke aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita sedang mengerjakan sebuah tugas bersama teman-teman, dan ketika kamu kecewa dengan hasil kerja temanmu, apakah respon yang biasanya kamu lakukan? Apakah mengeluh? Apakah coba ngomong baik ke orangnya? Secara pribadi, saya baru disadarkan bahwa penting sekali untuk berdoa dalam menghadapi masalah, walaupun dalam masalah kecil. Bukannya mengeluh dan marah-marah, tetapi berdoa dan meminta bantuan daripada Tuhan. Melihat cerita Nehemia ketika ia menghadapi tantangan dalam membangun tembok Yerusalem yang sudah rubuh, Nehemia selalu berdoa. Mereka semua mengadakan kesepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Di kitab Nehemia pasal 4 ayat 8 dan 9. Nah, yang menarik adalah seringkali doa itu mengubah kita, bukan orang yang kita doakan. Seringkali kita disadarkan bahwa attitude atau respon kita yang salah dalam menghadapi masalah. Pernahkah kita mengalami ini? Dan ketika mengalami masalah, itu juga adalah kesempatan kita untuk berdoa untuk orang yang membuat kita kesal, rasa emosi, dan lainnya. Kita harus mendoakan mereka. Di tengah pandemi yang sangat berkepanjangan ini, juga seharusnya kita tidak mengeluh, melainkan mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Memperkokoh hubungan kita terhadap Tuhan dengan cara berdoa dan merenungkan firman-Nya siang dan malam, sehingga imunitas kita semakin kuat dalam menghadapi segala sakit penyakit, termasuk juga virus atau pandemi ini, dan juga berolahraga di rumah. Terkadang juga Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami rasa kecewa terhadap satu dengan yang lain. Mengapa? Karena Tuhan mau kita lebih percaya kepadanya dan bukan menaruh kepercayaan kepada manusia. Kadang kita terlalu percaya dengan seseorang, sehingga kita bergantung dengan orang tersebut dan bukan dengan Tuhan. Selagi kita hidup, kita akan selalu menghadapi masalah atau tantangan, apakah itu besar ataupun kecil. Tetapi lihatlah masalah sebagai kesempatan untuk berdoa dan untuk lebih dekat lagi dengan Yesus. Inilah kesempatan bagi kita untuk bertumbuh dan lebih dekat dengan Yesus Kristus. Marilah kita memiliki sudut pandang yang baru dalam menghadapi tantangan atau masalah, yaitu sebagai kesempatan untuk lebih bergantung kepada Tuhan dan juga untuk berdoa bagi orang lain. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyampaian firman-Mu yang sempurna. Kami sudah membaca dan merenungkan sedikit dari firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya sebentar kami akan menjalani aktivitas pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang melindungi dan memimpin kami, dan biar apapun yang kami baca dalam firman-Mu pada pagi hari ini yang menjadi sumber pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Yosua. Ibu. Terima kasih. Puji Tuhan, kita semakin semangat di dalam firman Tuhan. Untuk pagi ini, hari ini berapa Bunas yang hadir? 82 ya Bunas. Halo Bunas Rida. Iya, 82 Bu Roy, absennya sudah saya rekam. Ini baru waktu kita baru 47. Ada Ya, yang disampaikan? dari saya? Silakan Bunas. Dari saya tidak ada Bu Roy, mungkin anak-anak harus lebih tepat waktu aja agar kita bisa memberikan pujian sebelum tadi sesudah firman mungkin kita bawa pujian lagi. Ini kayaknya masih bisa Bu Roy. Iya ya. Ya. Oke. Ibu mau tanya, apakah di antara anak-anakku semuanya, siapa tahu anak-anakku ada yang tahu, apakah teman-temanmu ada yang dalam keadaan sakit? Tentu di grup-grup kelas itu kan bisa ada kabar, mungkin ada yang tahu, ada yang perlu didoakan. Boleh, silakan. Sebelum kita tutup, ada yang perlu kita doakan. Barangkali anak-anakku ada yang tahu temannya sakit, atau adakah orang tua di antara orang tua kita yang sakit? Ada? Ada? Bunas? Bunas? Halo, Ya, Bu Roy. Bunas? Ya. Udah bisa di ini semua ini wajahnya? Oh, wajahnya. Dokumentasi, iya. Oke, untuk dokumentasi. Ya, bisa silakan untuk kita dokumentasi. Ya, silakan wajahnya diperlihatkan, semua udah kelihatan Bunas. Belum dibuka. Kamera Ayo. mereka membuka. Iya, sekarang kameranya sudah dibuka beberapa. Silakan semuanya anak-anakku membuka kameranya supaya bisa didokumentasikan. Ayo. Biar Ibu juga nanti sesudah ini kan nanti Bu Nasrida kirim ke WA saya Bu ya. Iya. Biar saya ingin melihat wajah-wajah semua anakku semua dan dalam artinya kita berharap semuanya dalam kondisi sehat selalu. Sudah kelihatan semua Bu Nas? Iya, ini yang di layar saya cuma sebagian kecil ya. Saya juga. Ya, yang di layar Sevo? Ya, ini. Yuk, silakan, Nak. Mungkin. Sama kok Bu, kayaknya cuma beberapa aja yang bisa kelihatan. Ya. Iya, coba yang lain deh, yang lain. Coba yang lain semua buka. Ini sudah hampir full, Bu, di layar saya. Mungkin saya doang ya, Bu. Saya sudah bisa ambil kali ya, Bu. Iya. Ya, mungkin 1, 2, 3. Saya tinggalkan. Yang di Sevo dengan Bu Nasrida sama? Oh, nanti, ini udah penuh sih Bu, kalau di saya, tapi Iyalah bisa kali. Iyalah punya pakai laptop, yang pakai laptop lah yang beda ininya, artinya bisa terekam semuanya. Kita coba. Saya pakai HP, Bu. Oh iya. Sivo? Nah, ini. Ya Bu, tapi mohon maaf Bu, kalau misalnya Google Classroom, jadi dia beberapa doang Bu yang bisa terlihat, jadi nggak bisa semuanya untuk terlihat Bu. Google Meet kali. Google Meet. Iya, Google Meet, maksudnya Google Meet. Sorry. Ini Google Meet, kalau Google Meet nggak bisa banyak terlihat. kok Bu Roy, nanti bisa saya berikan ke Ibu. Sudah ya Bu Nas ya?
Oke, makasih ya Bu Nas. Oke, selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi Bu Nasrida. Puji Tuhan, kita sudah doa pagi dengan satu harapan kita dalam iman kita. Biarlah kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa kita. Dan untuk hari Jumat anak-anakku semuanya tolong diingatkan kembali kepada anak-anaknya. Sebenarnya tadi pagi Ibu sudah woro-woro di setiap kelas. Tapi kenyataannya sampai sekarang kita ada 83 di 2 guru. Berarti anak-anakku semuanya yang hadir 81 dari 115. Masih banyak yang belum bergabung. Tolong nanti diingatkan temannya. Untuk hari Jumat depan, Kevin Marco ada? Kevin Marco kelas 12 IPA akan melayani kita hari Jumat. Ya, Siap ya Marco? Kevin? ya. Oke, Siap, Bu. puji Tuhan. Tolong hari Jumat diingatkan teman-temannya, kok Ibu berharap banget kita full. Ada 115 anak-anakku mengikuti kegiatan ini. Waktu kita kan hanya sedikit. Waktu yang sedikit untuk mengambil oksigen daripada Tuhan. Untuk menerima kehidupan sepanjang hari ini itu sangat penting. Oke, puji Tuhan. Sampai ketemu hari Jumat. Kita tutup dalam doa. Mari kita. Ibu, Ya. saya mau nanya boleh nggak, Bu? Kenapa? Ibadahnya hari Selasa sama Jumat. Iya, Selasa Jumat. Kelas 12 masih boleh ini. Bawa Boleh. firman gitu-gitu nyanyi. Iya. Oke. Kasih, Bu. Paling tidak kan kita buat dulu sampai bulan September. Karena Ibu berharap kelas 12 itu sudah mulai melihat di grup ini kelas 11 nanti ya. Iya, Bu. Ibu nanti umumin aja, Bu. Kelas 11 yang mau ikut Pak Ustaz biar sekalian. Oh gitu ya. Iya, Bu. Minggu depan aja kali kalian konsep dulu lalu kalian umumkan sendiri gitu ya. Oke. Oke, siap, Bu. Oke, Makasih. Cak. Oke, udah sehat, Cak? Sehat, Bu, puji Tuhan. Mari kita akhiri doa pagi kita. Kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Makasih, Selamat Bu. belajar. Makasih, Bu. Terima kasih Bu Nasrida. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih. Makasih, Bu. Shalom. Makasih, Bu. Shalom. Makasih, Bu. Sama-sama.